Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para pimpinan PT KAI se-Indonesia, Bapak Ibu Rektor, Bapak dan Ibu Ketua PT KAI di Indonesia yang saya muliakan, yang saya cintai dan saya banggakan, para mahasiswa baru yang datang dari berbagai penjuru tanah air di lingkungan PT KAI yang kami banggakan. Yang pertama dan utama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pada masa COVID yang masih sama-sama kita alami pada hari ini, syukur kita merupakan cerminan sebagai orang yang beriman, yang tetap mensyukuri meskipun dalam kondisi tertimpa musibah, dan ini adalah bagian dari komitmen kita sebagai putra-putri bangsa terbaik yang sekarang sedang masuk bulan tinggi. Mudah-mudahan meskipun COVID masih melanda bangsa kita, kita semua mendapat perlindungan sehingga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Marilah kita persembahkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, dan insyaallah kita semua adik-adik para mahasiswa kita jadikan tokoh sentral ini sebagai figur uswatun hasanah dalam meniti dan menata karir kita di masa yang akan datang. Adik-adik para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, kehadiran kalian menjadi mahasiswa di PT KAI bagaimanapun adalah sebuah kehormatan sekaligus sebuah kesyukuran yang harus betul-betul disyukuri. Data nasional kita tiap tahunnya alumni Madrasah Aliyah, alumni SMA dan alumni SMK tidak kurang 3, juta anak-anak tamat pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah. Sementara daya tampung perguruan tinggi hanya berkisar antara 1,8 juta. Artinya ada sekitar 1,9 juta yang tidak bisa kuliah di bangku perguruan tinggi. Ada beberapa faktor. Faktor pertama boleh jadi di antara mereka langsung ingin bekerja, tapi faktor yang lain yang tidak kalah pentingnya, tidak mustahil karena mereka memang tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk di perguruan tinggi. Kalian dalam hal ini termasuk di 1,8 yang berkesempatan menikmati perguruan tinggi. Karena itu sebuah kesempatan yang sangat terhormat dan patut disyukuri bahwa kalian termasuk orang yang mendapat kesempatan untuk meniti dan menata masa depan di perguruan tinggi ini. Di sisi lain, angka partisipasi kuliah kita secara nasional pun juga masih rendah, berkisar 34,58%. Sementara negara tetangga kita sudah mencapai angka 50%, bahkan 78%. Korea Selatan bahkan 92%. Itu artinya rata-rata penduduknya semua rata-rata kuliah. Sedangkan kita baru 34%. Itu maknanya lagi-lagi patut kita syukuri bahwa kalian yang termasuk di antara angka 34% itu. Syukur kita yang kedua adalah kalian diterima di perguruan tinggi keagamaan Islam yang ciri khasnya adalah memadukan antara ulumud diniyah dan ulumul umumiyah, memadukan antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu keduniawian. Artinya Anda akan dibekali di kampus yang kita cintai ini dua ilmu sekaligus, yakni ilmu untuk kepentingan duniawi di satu sisi, bagaimana kita semua sukses mengarungi kehidupan di dunia ini,
tapi di sisi yang lain Anda juga akan dibekali oleh para dosen di perguruan tinggi nanti dengan ilmu-ilmu akhirat. Selamat di dunia, tapi juga insya Allah akan selamat di akhirat. Beruntunglah Anda memilih PTKI sebagai tempat Anda meniti dan menata karir di masa yang akan datang. Bagi kami, Direktorat Diktis, perjumpaan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi adalah sebuah keniscayaan. Itu sebabnya mengapa dalam konsep kami membangun perguruan tinggi PTKI, salah satu adegium yang kita bangun adalah integrasi ilmu. Perjumpaan keilmuan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Dan ini sekaligus kita mengimplementasikan sunnah Rasul, sabda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Peneguhan ini, kalau diantara kita hanya mementingkan duniawi, berarti Anda sedang hanya mencari man arada dunya. Sebaliknya, kalau Anda hanya akan menggeluti ilmu ukhrawi, berarti Anda hanya menggali dan menyiapkan diri untuk akhirat. Dan Anda di kampus PTKI, Anda akan dapat dua-duanya. Arodat dunya wa arodal akhirah. Ini sekaligus sebagai sebuah gambaran betapa beruntungnya mahasiswa PTKI, karena akan mendapatkan dua kepentingan dan keuntungan sekaligus. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, dalam hal mengimplementasikan dua kepentingan itulah, melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Diktis, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Agama, kita punya beberapa program yang salah satunya adalah penguatan moderasi beragama di PTKI, yang satu diantaranya adalah bagaimana adik-adik sekalian memastikan siapapun yang masuk di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam harus berjiwa moderat, mengembangkan Islam wasatiyah. Moderat berarti toleransi, moderat berarti bisa menerima toleransi, bisa menerima perbedaan. Sebagai bangsa kita tahu, kita adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang plural, dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Indonesia sebagai bangsa yang plural bukanlah sebuah pilihan, tapi adalah sebuah ketentuan yang harus kita syukuri. Banyak hal hikmah di balik itu semua. Mengapa kita sebagai bangsa yang plural? Itu artinya kita harus saling menerima perbedaan. Itu artinya kita harus saling bersapa. Itu artinya kita saling mengayomi, bahkan saling peduli satu sama lain, meskipun keberagaman terjadi di bangsa yang kita cintai ini. Dan Anda semua nantinya dididik PTKI menjadi orang-orang yang toleran, orang-orang yang peduli, orang-orang yang tasamuh. Misi kita yang kedua adalah membangun integrasi ilmu. Integrasi ilmu yang saya maksud adalah sebagaimana saya maksudkan tadi, pentingnya menjembatani ilmu-ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Dan itu hanya ada di PTKI. Dan yang ketiga adalah penguatan Ma'had Al-Jami'ah. Kalian para mahasiswa PTKI tidak ada satupun, apapun bidang ilmu Anda, apapun prodi Anda wajib paham tentang ulumud diniyah. Tidak boleh satupun mahasiswa PTKI, meskipun prodinya adalah prodi tadris matematika, tidak punya bekal tentang ilmu keislaman. Dan Anda dituntut bagaimana kemudian Ma'had Al-Jami'ah sebagai tempat kawah candra di muka kalian, untuk menempa diri tentang ilmu-ilmu keislaman yang dibingkai dalam konteks ilmu-ilmu natural science, tentu saja social science. Mudah-mudahan kalian menjadi pemimpin masa depan yang bisa menjembatani keilmuan duniawi dan ukhrawi, menjadi pemimpin yang bisa tasamuh, dan menjadi pemimpin yang menjaga NKRI yang kita cintai. Terima kasih, selamat dan sukses untuk kita semua. Wabil khusus anak-anakku sekalian, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.